Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan pada kita. Tak lupa sholawat dan juga salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik-baik semua nggih Bapak Ibu. Alhamdulillah nggih, semoga Allah senantiasa menambah kebaikan pada kita, kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, temanya adalah al-amanah. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mendapat gelar pengakuan dari masyarakat dengan sebutan al-amin. Hadzal amin radina. Ini orang yang sangat dipercaya, kami ridho dengan keputusannya. Ini saat Rasulullah usianya sekitar 35 tahun, belum jadi nabi. Tapi akhlak Nabi SAW itu sudah terjaga. Allah siapkan menjadi manusia yang paling baik. Bukan sekedar manusia yang paling baik, menjadi nabi yang paling baik, bahkan menjadi rasul yang paling baik ya. Menjadi rasul ulul azmi yang paling baik. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum jadi nabi ya, beliau sudah mendapat gelar al-amin. Perkara nanti kemudian dimusuhi bukan karena akhlak nabi yang jelek. Beliau dimusuhi karena membawa sesuatu kebenaran yang bertabrakan dengan masyarakat. Nah itu, jadi tidak semua orang yang dimusuhi oleh masyarakat itu jelek. Nabi dimusuhi oleh masyarakat karena masyarakat yang jelek nabinya baik begitu. Nah, inilah salah satu sifat Nabi dan juga sifat para rasul yang lain. Tablik, amanah, fatonah itu ya, sidik. Ini menjadi sifat wajib bagi Rasul. Harus sidik, harus fatonah, ya. Harus amanah, harus tablik. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini hari Ahad bertepatan dengan tanggal pinten? Tanggal 12 Rabiul Awal. Ada yang sekarang, ada yang besok kan tanggalnya. Ya, tanggal itu oleh masyarakat Muslim secara luas diakui sebagai hari lahirnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita lihat pendapat para ahli sejarah, ternyata di sana ada ikhtilaf. Ya. Apakah Rasul lahir tanggal 12? Apakah tanggal 9, apakah tanggal 10 ya. Apakah di bulan Rabiul Awal, apakah di bulan Ramadan, ada ikhtilaf. Tapi yang paling masyhur itu memang adalah 12 Rabiul Awal. Hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Yang jelas Nabi sudah lahir dan Nabi sudah meninggal. Dan yang pasti beliau meninggal tanggal 12 Rabiul Awal. Itu pasti itu. Ya.
Catatannya jelas kalau meninggalnya beliau tanggal 12 Rabiul Awal. Beliau lahir hari Senin, beliau meninggal juga hari Senin. Insyaallah. Tentang hari lahirnya beliau jelas hari Senin. Tentang meninggalnya beliau juga jelas hari Senin. Jadi hari Senin itu hari meninggal yang sangat bagus, seperti hari Jumat. Demikian juga untuk kelahiran ya. Ini lahirnya manusia terbaik di hari Senin. Meninggalnya juga di hari Senin. Nah, kita kembali kepada amanah sebagai salah satu sifat yang sangat terpuji yang harus kita teladani sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita juga menjadi pribadi-pribadi yang amanah. Ya. Tadi disebutkan oleh pengantar Pak Bambang Barakallahu Fik tentang sesuatu yang sebenarnya sangat berat. Dari mana itu dikatakan berat? Karena ternyata yang lain itu menolak. Ketika ditawari gunung, bumi, bahkan langit itu menolak. Tentu mereka menolak karena apa? Karena alasan tertentu. Wa asfaqna minha. Mereka menolak karena takut. Loh, kenapa harus takut? Jadi, apa yang mereka tolak itu yaitu al-amanah. Inna aradnal amanata. Allah Subhanahu wa taala menawarkan ini amanat ya, alas samawat wal ard wal jibal. Ditawarkan pada langit, ditawarkan pada bumi, ditawarkan pada gunung ya. Fa'abaina an yahmilnaha, tapi mereka menolak ya. Wa asfaqna minha, mereka takut. Nah, kenapa? Jadi di sana ada balasan tapi sekaligus ada ancaman. Kalau kamu siap menerima amanat ini, maka balasannya adalah surga. Tapi kalau sampai amanat itu disia-siakan, balasannya adalah neraka. Mau pilih mana? Ya, pilih nerima nanti dapat surga, atau nerima tapi tidak bisa menunaikan akhirnya neraka. Atau kalau tidak menerima ya sudah, nggak ada surga, nggak ada neraka. Pilih mana? Kalau panjenengan ditawari pilih mana? Cari aman? Cari aman? Loh, apa nggak mau surga? Kholidina fiha abada gitu ya. Apa nggak mau surga? Padahal kita akan dalam kenikmatan selama-lamanya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basyarin. Ya, kenikmatan yang tiada tara. Ya. Mas mau gitu kan? Mereka tidak mau, mereka cari aman. Loh, apa iya mungkin kita kurang percaya? Apa iya Allah pernah menawarkan itu kan gunung, nggak punya akal, nggak bisa diajak bicara. Langit, bumi kan seperti itu. Yaitu kan dengan kita. Ya, kalau Allah bisa saja kan bicara dengan makhluknya, semuanya bisa. Wong pohon saja kalau dikehendaki untuk bicara pada Nabi bisa. Batu-batu itu mengucapkan salam pada Nabi karena Allah menghendaki. Jadi bukan masalah, bukan hal yang aneh kalau Allah berbicara dengan mereka. Apalagi ini Al-Quran ini. Yang menyebutkan itu Al-Quran. Ya. Surat Al-Ahzab ayat 72 disebutkan. Iya, ini nggak usah dibahas masalah itu. Yang penting kita yakin Allah pernah seperti itu. Tapi mereka menolak. Mereka pilih apa? Pilih aman. Ya udahlah, nggak surga nggak apa-apa. Yang penting juga nggak neraka. Hanya nggak ada surga neraka bagi langit, bagi bumi, bagi gunung kan. Tapi kemudian
ketika ditawarkan kepada manusia, wa hamalahal insan. Manusia menerimanya. Kenapa manusia menerimanya? Nah, ini. Tapi disebutkan juga oleh Allah bahwa manusia itu innahu kana dzuluman jahula. Innahu sesungguhnya manusia itu rata-rata ya, dzuluman jahula, zalim jahil dalam bentuk mubalaghah. Zalim disebut di sini dzulum. Jahil jahul itu bentuk mubalaghah, artinya sangat. Manusia itu sangat zalim, manusia itu sangat bodoh. Bukan semuanya, tapi rata-rata. Ya. Rata-rata manusia nanti akan terlihat betapa zalimnya, betapa bodohnya. Zalim itu menganiaya diri sendiri. Bodoh itu ya bodoh itu ya. Nanti akan kelihatan betapa bodohnya mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud amanat di sini? Amanat itu macam-macam. Ya. Amanat yang langsung melekat. Ketika kita lahir sebagai manusia, kemudian kita menginjak usia dewasa, otomatis ini langsung melekat. Kita mendapatkan amanat untuk menjadi hamba Allah. Untuk menunaikan syariat yang kita berarti syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini amanat yang pertama, takalif. Amanat berupa apa? Perintah-perintah agama. Hukum-hukum agama. Larangan-larangan yang harus dihindari, dijauhi. Ini amanat. Nanti kita tambah umur. Saatnya menikah. Ketika dua insan, laki-laki perempuan menjadi satu dalam ikatan pernikahan, masing-masing mendapatkan amanah. Seorang laki-laki menjadi suami. Dia memiliki tambahan amanat. Siapa? Istri. Istri ini harus dinafkahi, harus dibina, harus dididik, harus diayomi. Kemudian istri pun mendapat amanah berupa suami. Kemudian ketika keduanya dikaruniai seorang putra, ya, dikaruniai anak, ada yang satu, ada yang dua, ada yang 5, ada yang 14, gitu ya. Sekarang sudah nggak ada yang orang punya anak 14. Karena rata-rata dua, ya. Wong loro, dua anak loro, ngepres banget, ya nek orang mati gasik, ya mboknya telewi lah gitu. Ya engko angger wong loro, dua anak loro kan punah bisa-bisa. Apa ora khawatir? Ya, bisa punah mboten. Lah loro, dua anak loro nek urip kabeh tekan beranak pinak ya alhamdulillah gitu. Kan bisa juga di tengah jalan ada yang apa. Tapi kalau nek 25 apa 27 gitu kan nek luwih akeh gitu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dianut sistem demokrasi, suara terbanyak itu yang menang. Wah, harus banyak berarti nih. Kalau yang baik-baik sedikit kapan menangnya gitu. Ya bukan pilihan Islam, tapi yang dihadapkan, yang disodorkan itu soalnya. Ya, mau gimana? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tambah amanat berupa anak. Orang tua juga menjadi amanat bagi anak-anak. Ya, kita punya amanat orang tua apalagi kalau sudah uzur. Nanti hidup di masyarakat, ada yang mempercayakan jadi RT, jadi RW, jadi lurah, jadi camat, sampai jadi presiden, itu amanat. Kemudian ditunjuk untuk mendapatkan jabatan tertentu dalam pekerjaan, misalnya jadi kepala sekolah, jadi mandor, ya supervisor misalnya, jadi manajer, itu amanat. Ya.
Kita bekerja jadi guru, ada tugas-tugas ya, itu amanat. Jadi apa saja tugas-tugas itu adalah amanat. Kita dititipi sesuatu, entah benda, uang, bahkan ucapan. Salam ya buat itu gitu. Ya gitu. Itu amanat atau bukan? Amanat itu. Kalau tidak ditunaikan, iya, ditagih nanti. Kadang kita enteng aja ya gitu. Padahal kalau nggak yakin ya insya Allah aja ya aman itu. Insya Allah. Sehingga insya Allah itu tanda berarti orang ditunaikan kayaknya gitu. Tidak meyakinkan. Mau meyakinkan mau tidak meyakinkan, kalau umat Islam kasih kayak gitu jawabannya adalah insya Allah, karena kita nggak tahu, tidak bisa memastikan bisa apa tidak. Itu aman dah. Ini amanah jadi sangat banyak. Kalau yang dimaksud dalam ayat tadi ya, itu memang masalah agama. Jadi Allah bebankan agama pada langit, pada bumi, pada gunung, mereka tidak mau. Loh, ada surga loh, enggak lah gitu. Karena apa? Kalau salah-salah nanti neraka, mendingan cari aman. Enggak usah surga, enggak usah neraka, aman dah. Tapi manusia mau. Dan nanti akan ketahuan innahu kana dzuluman jahula. Kenapa manusia kemudian dikatakan dzuluman jahula? Nah, pertanyaannya, banyak yang menerima Islam atau yang menolak? Banyak yang mukmin apa banyak yang kafir? Dari yang mukmin ini mana yang benar-benar menjalankan, mana yang hanya mengucapkan saja? Dari yang benar-benar menjalankan, mana yang benar-benar sampai ke hati? Kan jawabannya ternyata lebih banyak yang ingkar, ya kan? Daripada yang benar-benar menunaikan. Jawabannya adalah banyak yang mengkhianati amanat ini daripada yang menunaikan amanat ini. Sehingga disebutlah dzuluman jahula. Sungguh manusia itu sangat dolim, sungguh manusia itu sangat jahil. Amanatnya itu bisa dilakukan. Coba, kewajiban kita beragama apa sih? Pertama kan syahadat. Apa susahnya syahadat? Cuma mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, diimani betul-betul ini oleh hati kita. Sekali kita mengucapkan sudah masuk Islam. Terus diimani begitu. Ini enggak memerlukan waktu khusus. Ya iman ini kan enggak memerlukan waktu khusus itu kan. Enggak memerlukan tenaga khusus untuk menjaga iman ini. Sudah simpel sekali. Kemudian berikutnya, dia cukup sholat 5 waktu. Ibu-ibu malah dapat bonus. Kalau lagi haid, nggak usah sholat. Nggak boleh malah. Dan nggak harus nyaur kan. Ini ibu-ibu. Laki-laki nggak ada liburnya. Ya. Mau sakit kayak apa semuanya ya. Kalau sakit kayak apa selagi akalnya masih berfungsi, masih sadar, tetap harus sholat. 5 waktu. Dan itu sangat mudah. Sangat mungkin. Ya. Bahkan kalau kita menjaganya itu betul-betul tertib, disiplin ya umur kita, waktu kita. Ditambah apa lagi? Puasa Ramadan. Sebulan dalam setahun. Nah, selesai. Zakat kalau mampu. Ya. Kalau punya harta sampai nisab. Haji kalau mampu. Sudah cukup itu 2, 3 plus syahadat ya syahadat, sholat, puasa. Yang lain itu sifatnya sunnah. Gampang kan? Gampang. Ditambah 4-nya ya, adalah meninggalkan larangan. Terutama larangan yang bisa membatalkan akidahnya. Ya. Syirik gitu. Terus nanti dosa-dosa besar. Sebisa mungkin juga jauh dari dosa kecil. Simpel sekali. Kalau sudah seperti itu ditunaikan, siap-siap dia untuk mendapatkan surga. Kan mudah. Tapi
kenapa banyak yang tidak menjalankan ini amanat nih? Ini kan dolim namanya. Ini namanya dolim yang terlalu. Berarti dia tidak sayang pada dirinya. Ya. Sederhana itu dia dapat tugas, kok dia memilih untuk tidak menghiraukannya, ya, untuk menyanyiakannya, dan itu resikonya padahal besar sekali, yaitu neraka. Kalau kekal selama-lamanya gimana? Ini kan bodoh banget, aniaya banget. Nah ini, innahu kana dzuluman jahula. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar itu mengatakan asdaqus sidqi al-amanah. Wa akdzabul kadzibi al-khiyanah. Kejujuran yang paling jujur, kebenaran yang paling benar adalah amanat. Kedustaan yang paling dusta adalah khianat. Kedustaan yang paling dusta adalah khianat. Ini makna amanat terus meluas tadi. Sehingga amanat menjadi sesuatu yang tadi cukup berat. Tetapi balasannya juga sangat besar, insya Allah. Itu tidak hanya balasan di akhirat, insya Allah juga akan ketemu balasannya di dunia. Beberapa kisah saya sebutkan, misalnya kisahnya Mubarak. Mubarak itu bapaknya Abdullah. Ya, ada nama ulama Abdullah bin Mubarak. Insya Allah semua kenal nama ini ya, tidak asing. Salah seorang ulama yang sangat terkenal, ahli hadis, ahli fikih, ini keulamaannya sangat diakui. Kemudian juga beliau terkenal kaya raya dan sangat dermawan. Ya, beliau bekerja, beliau berdagang, tapi sangat zuhud. Ya. Orang kaya zuhud kan angel. Beliau kaya raya zuhud. Kenapa beliau bekerja? Tidak lain karena untuk menyantuni orang-orang yang tidak mampu. Para ulama yang fokus belajar, tidak punya waktu untuk berdagang atau tidak punya kemampuan untuk cari duit, itu disantuni oleh beliau. Ketika ada temannya, Fudail bin Iyad, jarine wong zuhud, golek tidunya baik gitu. Wong zuhud kan identik orang golek duit gitu ya, ibadah, gitu. Identik seolah-olah seperti itu. Ya tidak harus. Ya, hakikat zuhud itu kan berarti dunia tidak masuk ke hati gitu. Boleh kaya tapi nggak masuk ke hati. Memakai secukupnya saja. Ya, yang darurat kalau bisa. Selain itu kembalikan pada Allah. Apa jawaban Abdullah bin Mubarak? Nek ora kaya, nek wis langka wong kaya jenengan gue aku ora dagang gitu jarene. Nyong dagang gue ya diantaranya nggo rikap ada gitu. Kalau sudah tidak ada supaya cukup udah saya nggak usah dagang. Nah, ini beliau membagi umurnya tahunnya menjadi 2. 1 tahun perjalanan keluar kampung untuk haji, tahun depannya untuk jihad, tahun depannya untuk haji, tahun depannya untuk jihad. Kayak gitu terus. Jadi sudah kaya raya, ahli jihad pula. Dan jihadnya juga bukan ikut-ikutan. Beliau pendekar itu. Ketika ada musuh minta duel, nggak ada yang melayani, beliau yang maju pakai penutup wajah sehingga orang tidak tahu siapa dia. Ternyata bisa kalah itu musuh. Berarti kan beneran gitu ya. Olah kanuragannya bener-bener itu. Ketika beliau musim haji, orang-orang kampung di bawah. Yang bekalnya kurang, wis ditalangilah gitu. Ketika mau pulang, ayo pada belanja apa? Goleh-oleh. Duitnya kurang. Yus ngene anak pira. Terus ngono golet segeleme dewek. Engkau urusan nang kampung. Begitu sampai kampung, dia nyaur. Ora usah kayak gitu, insyaallah. Ini beliau
Enak banget ya jadi tetangganya Ibnul Mubarak. Wis kaya, ahli jihad, ulama, Masya Allah. Berkah luar biasa. Siapa ini sosok ini? Dan beliau juga orang yang sangat amanah juga. Pernah di Syam beliau lagi ngaji, pulpennya habis, pinjem pulpen orang, kemudian kebawa pulang sampai ke Hurosan. Pulpen kebawa pulang, ya. Nek cara dewek lah Hasan pulpen iki lah. Barang apa? Maun itu barang kecil, barang sepelupis lah. Tidak. Beliau harus balik ya ke Syam untuk mengantarkan pulpen itu. Ini amanat nih. Ayo, itu siapa? Nah, bapaknya ini. Jadi lahirnya Abdullah bin Mubarak ini tidak lepas dari bagaimana amanahnya seorang ayah yang bernama Mubarak tadi. Beliau jadi tukang kebun, tukang jaga kebun ya. Satu ketika ada tamu ke majikannya minta tolong ambilkan buah yang sudah matang ya. Misalnya buah delima ya. Tolong ambilkan. Terus cari disuguhkan, oh ini belum matang, cari yang matang. Cari lagi disuguhkan, ini juga belum matang. Sampai 3 kali, lah kamu gimana? Bertahun-tahun jaga kebun masa membedakan yang matang dengan yang belum matang nggak paham. Gitu. Apa jawaban beliau? Ya nuwun sewu, saya nggak pernah nyicipi, jadi saya nggak tahu itu. Nggak pernah nyicipi, bertahun-tahun jaga kebun itu nggak pernah merasakan kayak apa buah delima. Sing matang kayak apa, rasanya kayak apa nggak tahu. Loh, kan luar biasa nih. Kenapa? Karena tugas saya menjaga, bukan nyicip-nyicip. Ya Allah, ini orang luar biasa amanahnya itu ya. Menjalankan amanah dengan sepenuhnya. Ini lahir ya, bahkan dinikahkan dengan anak bosnya ini. Ya, kemudian lahirlah Abdullah bin Mubarak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah tentang amanat orang-orang dahulu luar biasa ya, banyaknya. Kisah kalung ya, mutiara warna putih, benangnya berwarna merah. Ada seorang pemuda dari Irak. Dia secara ekonomi pas-pasan atau tidak punyalah gitu. Ya serabutan. Tapi dia pengen berangkat haji. Dia masih bujangan, masih tidak ada tanggungan ya. Ya berangkat aja gitu kan. Soal bekal kurang, lah orang dulu tuh biasa, bekal kurang mandek nanti kerja dulu di jalan ya. Ikut jadi tukang panggul lah apalah kayak gitu. Dapat tambahan sangu jalan lagi. Seperti itu. Sampai di Mekah bisa naik haji, bisa mengerjakan ibadah haji. Ya. Nah pada musim haji itu kan banyak sekali orang. Dia menemukan sebuah kalung dari mutiara itu. Nah, kemudian ini temuan ya. Temuan itu kalau diambil ini menjadi amanat. Harus disampaikan pada yang punya. Ya, kalau nggak mau menerima amanat itu, ya biarkan. Ya, nggak dapat dosa insya Allah. Tapi juga ya nggak ada pahala nanti. Tapi kalau berani ngambil dan siap untuk mengantarkan ke pemiliknya, ini menjadi pahala yang sangat besar. Dia ambil. Ya, bukan untuk dirinya sendiri. Padahal dia sangat butuh kan? Tadi ekonominya ya, termasuk tidak punya, masih bujang kan bisa buat modal nikah kan? Ya, rezeki ya. Ini nemu gitu tuh nyolong gitu ya. Tapi tidak buat beliau. Dia cari orang sebanyak itu mau nyari gimana? Tapi karena niatnya jujur harus ketemu sama yang punya, Allah bantu. Tanya-tanya, ternyata dengar katanya ada seorang tua yang kehilangan kalung. Oh jangan-jangan kalung yang sama saya. Dicari orang tua itu yang kehilangan kalung. Akhirnya ketemu. Ketika ketemu, kalungnya seperti apa? Seperti ini. Oh iya berarti sama. Kasihkan. Dah. Bisa. Dah musim haji selesai, kakek tua ini pulang ya, ke Syam sana.
Kemudian nanti akhirnya si pemuda ini juga pulang. Tapi kan pulangnya lambat karena dadak mampir-mampir ngode disit, lanjut perjalanan gitu ya. Sampailah si pemuda ini di suatu kota di Syam, namanya Halab, Aleppo. Hari ini kita kenal Aleppo. Sampai di situ. Malam-malam ada masjid, beliau singgah di situ istirahat. Paginya orang-orang datang sholat subuh. Mereka barusan kehilangan imam masjid. Imam masjidnya meninggal tadi malam. Ya. Karena orang ini terlihat orang baik, orang soleh, diminta oleh warga setempat untuk menjadi imam. Ya. Beliau pun siap mau. Dan ternyata suaranya bagus dan lain-lain. Akhirnya warga setempat bertanya dari mana, mau kemana, bagaimana kalau jenengan di sini saja jadi imam. Ya. Beliau pun bersedia jadi imam. Nah, lama-lama lagi jenengan sudah punya istri apa belum? Belum. Ya. Oh, di sini itu ada seorang gadis sendirian, ya. Dia punya rumah, hartanya juga lumayan, ya, tapi sendirian. Bagaimana kira-kira kalau kita jodohkan? Setuju apa tidak? Ya. Nah, si pemuda ini ya mau, cuman kan dianya mau apa tidak? Wis kita atur ya. Intinya ketemulah antara pemuda ini dengan si gadis tadi yang sendirian dan menikah. Nah, ketika menikah jadi suami istri, si suami ini kaget lihat kalung. Loh, itu kok kalung yang saya temukan di Mekah itu sama gitu ya. Akhirnya buka-bukaan. Saya waktu di Mekah pernah begini-begini dan persis banget yang kamu pakai. Oh, begitu gitu. Nah, dia juga cerita, waktu bapakku haji itu kalungnya hilang, terus ditemukan oleh seorang pemuda. Berarti jenengan ya. Gitu. Ternyata dunia tidak lebar gitu ya. Insya Allah ini kalau Allah mau mentakdirkan. Oh begitu ya gitu ya. Nah terus bapakmu memang siapa? Bapakku yang jadi imam di masjid itu sudah meninggal. Nah sekarang jenengan yang menggantikan itu. Masya Allah. Nah si istri ini bilang, si perempuan ini bilang, sejak saat itu bapakku selalu berdoa, setiap habis sholat itu berdoa. Ya Allah, nikahkanlah atau jodohkanlah putriku ini dengan seorang pemuda yang seperti pemuda yang menemukan kalung itu. Seperti, malah jadi beneran, bukan cuma seperti, malah dia gitu ya. Masya Allah, ini amanah. Tidak hanya mendapatkan kalung tadi, bahkan dapat juga yang punya kalung ini. Luar biasa. Ya ini apa qadarullah ya? Apakah kebetulan? Ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan. Tidak hanya di akhirat nanti. Akhirat jelas. Hakim yang adil. Berarti kan dia amanah kan? Amanah. Dia menjalankan kewajiban, tugas untuk menentukan hukum dengan benar. Itu namanya amanah. Itu jaminannya surga jelas. Dan dia termasuk yang mendapatkan perlindungan di yaumil mahsyar di saat tidak ada perlindungan kecuali dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun. Nah ini di antara 7 golongan ya. Fi dzillihi ya. Dalam lindungan Allah. Pada hari fi yaumin la dzilla illa dzilluh. Tidak ada perlindungan kecuali perlindungan darinya. Di antaranya adalah Al-Hakim Al-Adil. Hakim yang adil. Nih, balasan yang sangat besar. Tapi hakim kalau tidak bisa adil bahaya. Jadi digambarkan itu hakim ini satu kakinya di surga, satu kakinya di neraka. Ayo mau mana? Mau adil? Surga. Tidak adil? Neraka. Berat. Sehingga orang-orang dulu itu banyak yang menolak untuk menjadi hakim. Ibnu Kilabah misalnya ketika ditunjuk menjadi hakim, beliau malah milih lari menjauh ya, ke pinggiran kampung sana. Hidup menyendiri. Hanya dirawat oleh anak
anaknya sampai meninggal hanya di pinggiran kampung, seorang ulama besar. Takut mendapatkan amanah. Ada seorang ulama, di masanya masih banyak ulama yang lain, ya, ditunjuk untuk menjadi hakim. Dia menolak. Menolaknya kenapa? Menolak karena takut tadi, ya, resikonya besar. Karena apa? Godaan-godaan, tekanan-tekanan. Ya, coba kalau nggak ngikut saya, ya, nanti misalnya didor lah, di apa. Tapi kalau ikut, nih, kamu lihat ini berapa tumpuk ini, berapa koper, nah, kan berat banget kan? Waduh, gitu. Kita mau jujur nih, takut apa? Takutnya bisa jadi sampai pembunuhan misalnya. Kita nggak melik lah yang harta-harta banyak, nggak melik. Tapi tadi kalau jujur bisa terancam juga, kayak gitu. Sehingga susah. Ya. Nah, orang dulu jorok-jorokan kalau dikasih jabatan itu. Ini orang dulu, orang soleh. Di saat orang-orang lain juga pada soleh, udahlah dia saja. Ya, dan mereka punya cara-cara untuk menolak secara jitu gitu. Beliau lebih pinter dan lebih soleh dariku. Jadi kalau jenengan tunjuk saya, salah orang. Ya, kan harusnya yang lebih pinter dan yang lebih soleh kan yang ditunjuk. Nah, itu. Kalau jenengan tunjuk saya, salah orang. Udah kamu saja. Loh, kan saya tadi sudah bilang dia yang lebih pinter, yang lebih soleh. Kan dia yang lebih tepat berarti kan. Itu. Terus kalau ucapan saya benar, berarti dia yang tepat untuk memegang jabatan itu. Tapi kalau ucapan saya bohong, ya, kalau saya bohong ternyata saya yang lebih pintar sebenarnya itu. Berarti saya orang bohong nggak pantas dapat jabatan. Ini cara ngelesnya ulama itu ya, biar tidak ditunjuk. Ini jabatan sebagai amanat. Ya. Kalau orang dulu jorok-jorogan, nggak mau, karena apa? Mereka melihat ada orang lain yang bisa. Tapi kalau ada masa di mana yang berebut itu orang-orang jahat, kira-kira orang baik boleh ikut masuk apa tidak? Boleh sekali. Asal siap ya, jangan keleop nanti malah ikut hanyut ini. Ya, ikut hanyut ini payah juga itu. Ini udah lingkaran-lingkaran setan benar-benar yang masuk, kata Pak siapa itu ya, seorang prof lah ya. Malaikat saja bisa jadi iblis katanya. Ini perumpamaan itu. Ini kan sistem yang sudah sangat rusak. Tapi ala kulli hal, kalau yang berebut orang-orang jahat, ini orang baik pun bisa masuk situ. Tujuannya menyelamatkan, ya, bukan untuk mengejar-ngejar jabatan, tapi untuk menyelamatkan. Ini seperti Nabi Yusuf alaihissalam, ya, beliau minta jabatan karena beliau yang faham, ya, harus di-manage seperti apa, ke depannya mau seperti apa. Ini kalau orang biasa ini bisa hancur ini. Fatifillah azanallahu wa yakum ajmain. Al-amanah. Kisah lagi. Kisahnya juga aneh gitu ya. Artinya kok bisa. Seorang yang sangat amanah untuk membayar hutangnya. Dia punya hutang ke seorang, kemudian sudah dicatat kapan harus mengembalikan. Qadarullah, pas dikembalikan sudah ada sesuai waktu, orangnya dicari, ternyata tidak ada. Kemana ini? Orangnya sudah pindah ke negeri seberang. Lah terus bagaimana cara menyampaikan itu? Ini zaman dulu, ya. Beliau tawakal pada Allah. Ada sebatang kayu, dikasih lubang, dimasukkan harta itu di dalamnya, diikat, sudah aman. Kemudian beliau titipkan pada Allah. Ya Allah, ini waktu saya membayar hutang, orangnya sudah tidak ada di sini, katanya di negeri seberang. Saya titipkan ke engkau agar ini bisa sampai kepada orang yang bersangkutan. Ya, dilarung, uangnya dilarung. Ya. Terus apa yang terjadi? Sampai alamat apa tidak? Hah?
ini dilarung di laut, misalnya Cilacap ke Nusa Kambangan kayak gitu misalnya ya. Atau dari sini ke Madura misalnya ke Bali gitu ya. Dilarung di laut sampai Masya Allah. Allah tolong ya. Sampai. Jadi orang yang bersangkutan tadi juga ini hari si fulan bayar utang gitu ya. Tapi kita sudah terpisah oleh laut ini gimana. Nah beliau ke pantai. Lihat-lihat pantai. Terus beruh kumpul-kumpulan kayu diambil. Kok kayunya aneh dibuka. Ternyata ada hartanya dia. Ada suratnya. Ya, Masya Allah. Ini amanat. Mau coba seperti ini kalau hari ini. Kalau hari ini kayaknya was-was itu ya. Waduh, ini gimana? Was-was kalau hari ini. Ya, kayaknya nggak bisa ini gitu. Dan hari ini kan sudah ada wasilah macam-macam, jadi nggak perlu ditiru yang kayak tadi itu ya. Nah, nggak sampai kalau hari ini insyaallah. Ifatifillah azanallahu wa yakum ajmain. Ya. Abdullah bin Umar. Beliau safar dengan beberapa orang rombongan kecil. Ketika hari sudah semakin panas, beliau istirahat, bekal dibuka, ya, makanan. Itu. Terus di situ ada seorang penggembala kambing. Dipanggil, Fulan, sini, ini ada makanan, ayo kita bareng-bareng makan. Ya. Terus dia datang, tapi dia menolak, maaf saya tidak ikut makan. Ya. Loh kenapa? Saya puasa, itu, Masya Allah. Dia sedang puasa. Ibnu Umar kaget. Beliau kan orang soleh lah ya. Beliau aja tidak puasa. Ini hari sangat panas. Dan levelnya dia kan level penggembala, bukan level ulama, bukan level tolabul ilmi misalnya ya. Kok bisa mengamalkan ini? Puasa sunnah di hari yang sangat panas. Dia hanya seorang penggembala. Ibnu Umar itu anaknya Umar ya. Umar itu sendiri dan diriwayatkan oleh anaknya ya. Pernah mengatakan, la tahurruni sholatum ri'in wala sumuhu. Man sya'a shoma wa man sya'a shalla. La dina liman la amanata lahu. Kata Umar, ini Umar bapaknya. Aku tidak akan tertipu oleh orang yang banyak sholatnya, banyak puasanya. Ya. Artinya apa? Kalau kita lihat orang banyak sholatnya, banyak puasanya, jangan langsung yakin bahwa dia orang bagus. Ya. Insya Allah itu salah satu tanda, tapi jangan langsung yakin, belum selesai. Ya. Kenapa? Orang itu bisa saja sholat banyak-banyak, bisa saja puasa banyak-banyak. Tapi, nah ini tapi la dina liman la amanata lahu. Agama seorang belum jadi kalau dia tidak memiliki sifat amanah. Amanah tidak. Nah, beliau untuk ngetes orang itu perlu beberapa tahapan. Ya. Misalnya, kamu bersaksi dia baik, orang bagus. Iya. Lah, bagaimana Anda bisa bersaksi? Ditanya, Anda pernah safar bareng apa tidak? Safar bareng. Ya. Kita rombongan umroh misalnya itu kan safar bareng-bareng. Kita kenal di masjid biasa bagus orangnya. Begitu safar bareng kita tahu, oh ternyata orangnya suka ini gitu ya. Ya kan? Belum. Kalau belum jangan langsung mengatakan bagus ya. Kamu pernah bermuamalah tentang harta dengan dia apa belum? Utang piutang misalnya atau dikasih ini di investasi misalnya mudorobah ya misalnya. Pernah belum? Coba kayak apa? Amanah atau tidak? Nah, kalau di situ-situ clear, ya udah berarti dia memang orang bagus. Ini Umar mengatakan seperti itu. Aku tidak akan tertipu dengan orang yang banyaknya dia sholat, puasa. Tapi lihat bagaimana amanahnya. Nah, Abdullah bin Umar lihat ini budak luar biasa puasa padahal panas. Ya. Dia ingin ngetes bagaimana tingkat keamanannya. Itu kambing kamu banyak banget, saya beli satu ya. Ya. Kita sembelih sekalian di sini, kita bakar, kita makan bareng-bareng. Oh nggak bisa,
Loh kenapa? Itu bukan kambingku. Kambingnya siapa memang? Kambingnya majikanku. Saya hanya seorang penggembala. Oh begitu. Kan mudah bagimu untuk mengatakan kambingnya satu dimakan serigala misalnya. Atau mati kepanasan itu. Nggak ada air. Bisa kan? Apa kata dia? Kalau aku bisa berlepas diri dari majikanku, ya, bisa membohongi majikanku, apakah Anda bisa ya, menjamin aku tidak dituntut oleh Tuhanku, oleh Allah? Gitu. Anda bisa enggak ya, menutupi masalah ini dari pengetahuan Allah SWT? Oh, ternyata luar biasa amanah. Dah berpisah, Abdullah bin Umar melanjutkan perjalanan. Nanti ketika beliau balik ke Mekah, ya, ke Madinah, beliau cari itu budak itu. Beliau cari itu budak. Ya. Mau diapakan? Mau dibebaskan. Majikannya siapa dicari-cari ketemu, akhirnya dibeli tanpa nawar. Kamu mau jual berapa? Ya. Saya beli, termasuk kambing-kambingnya saya beli. Yang kambing yang biasa dia ngon itu, saya beli. Tanpa nawar. Ya. Terus akhirnya ketemu dengan budak tadi, kamu sudah saya beli. Ya. Oh berarti majikan saya sekarang jenengan? Bukan. Kamu bebas. Senang banget. Nah, terus saya harus ngapain nih kalau sudah merdeka? Biasanya saya angon. Itu kambing-kambing juga sudah dibeli. Ya, jadi milikmu. Silahkan. Masya Allah. Ini orang amanah, tidak layak untuk jadi budak. Ini pantasnya jadi orang merdeka. Jadi orang mulia. Ya. Amanah. Allah beri balasan tidak hanya di akhirat, Allah beri balasan juga di dunianya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ya atau zaman kita ini adalah zaman di mana amanah sudah menjadi barang langka. Akhlak yang sangat-sangat jarang ditemui. Jarene ngumpulna dana umroh, diceap mu maring endi. Padahal agama kan. Dana haji diceap mu maring endi. Padahal ya pelaku-pelakunya siapa sih? Dokter Andos, dokter profesor, kiai haji, ya gitu. Ya kan? Ya, dana haji nggak tahu kemana. Dana, ya pelakunya orang-orang. Ini masalah amanah. Ya, dititipi orang itu kemudian dikembangkan terus kabur nggak tahu, ya bisnisnya nggak jalan, ya. Dan seterusnya. Amanat menjadi barang langka. Ini Abu Hurairah itu orang yang banyak meriwayatkan hadis-hadis masa depan gitu ya. Beliau punya 2 keranjang ilmu hadis, yang satu keranjang itu tentang syariat, tentang ilmu terapan, ya. Yang satunya lagi tentang ilmu futurologi, ya, ilmu-ilmu masa depan. Ya. Nah, beliau mengatakan awwalu ma yurfa'u min hadhil ummah al-haya'u wal amanah. Yang paling awal, yang paling pertama diangkat dari umat ini, umat Islam, adalah apa? Al-haya, malu, ya, dan amanah. Jadi orang Muslim kehilangan rasa malunya. Orang Islam, orang hari inilah, ya, sudah nggak punya malu. Kemudian juga nggak punya amanah. Bagaimana contoh tidak punya malu? Ya, rai gedek, yes. Nggak peduli pokoknya. Sing penting gue dapet itu kan. Dablek. Wis ora isin-isin. Wis di apa istilahnya orang semua nggak pada setuju, nggak peduli. Ya. Orang iya, pokoknya nggak peduli. Yang penting gue dapet. Dah nggak ada malu-malunya. Kalau dulu ya situation ya wis lah aku tak mundur-mundur itu ya. Jangankan saya suruh mundur ya, masa nggak mau ya. Gitu. Ini ya, orang dulu masih punya malu. Sekarang Masya Allah gitu ya. Termasuk perempuan-perempuan juga pada nggak punya malu. Ya. Pameran yang dibuai gitu, dipamer-pamerkan. Kehilangan rasa malu. Jarene muslimah. Ya. Dari berbagai tingkat. Fatifillah. Ya bukan muslimah saja, bapak-bapak tadi sama gitu ya.
kehilangan rasa malu. Dan orang kalau sudah kehilangan rasa malu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, silahkan lakukan apa yang kalian mau. Akhirnya udah nggak kenal rambu-rambu itu. Bukan Allah merestui, tapi orang kalau sudah kehilangan rasa malu, pasti akan seperti itu. Melakukan apa saja yang dia mau, yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Ini kan bahaya sekali. Kalau sudah kehilangan rasa malu. Kedua, amanah. Kan sudah jelas-jelas kalau orang bukan ahlinya rusak nanti itu. Sehingga Al-Quran mengatakan antu addul amanat ila ahliha. Amanat itu harus diberikan kepada yang ahlinya, yang kompeten. Gitu. Artinya orang-orang yang tidak kompeten ya minggirlah, tahu diri gitu. Ya ada yang dia yang bagus, sudah dia mundur harusnya. Ini memaksakan diri. Ya. Tidak punya malu dan berani sekali mengambil amanah, padahal itu sangat berat. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama sahabat-sahabat lagi ceramah, ya, ngasih mauidhah atau apa dengan sahabat, tiba-tiba datang orang Badui, jeletuk. Mata sah, kiamatnya kapan? Gitu. Langsung tanya. Orang Badui itu biasa nggak punya anggah ungguh itu ya. Datang-datang langsung tanya, kiamatnya kapan? Ya Rasul gitu. Ya mending ya Rasul, kadang Muhammad gitu. Nggak pakai Rasul, pakai Nabi langsung. Ya Muhammad, kiamatnya kapan? Gitu. Rasul cuekin gitu. Rasul masih ngomong. Nah setelah selesai ngomong dengan sahabat, Rasul baru tanya. Tadi yang tanya mana orangnya? Saya ya Rasul. Terus jawaban Nabi apa? Apabila amanat sudah disia-siakan, maka tunggulah kiamat. Idza dujiatil amanah fantadhiris sa'ah. Kalau amanat sudah disia-siakan, tunggulah kiamat. Jadi memang sebelum kiamat ya, sudah harus ada fase amanah ini diangkat, disia-siakan tadi. Wa kaifa idza'atuha ya Rasulullah? Bagaimana itu dikatakan, bagaimana gambaran menyanyiakan amanat itu? Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau suatu jabatan, suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Tunggulah kehancurannya. Indonesia baik-baik saja Pak tidak ini? Kalau para pengamat itu kan sangat prihatin gitu ya. Orang bodoh dinina bobokan dengan santunan-santunan. Yang tahu ini kan prihatin banget. Ini negara mau jadi seperti apa gitu. Ya kita berdoa semoga baik-baik saja ya. Semoga pemimpin-pemimpin kita itu dalam kebaikan, artinya dibimbing untuk memperbaiki masyarakat, memperbaiki umat ya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Tapi ini kenyataan yang sedang kita jalani dan itu bagian daripada sunatullah, memang harus seperti itu alamnya. Pasti terjadi. Dan mungkin kita sedang ada di tengah-tengah pusaran itu. Ya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, baina yadai sa'ah, sebelum kiamat itu, sanawatun hadda'at, tahun nanti akan ada tahun-tahun penuh dengan kedustaan, tipu-tipu, hoax istinya, ya. Pencitraan, itulah gampangannya. Itu kedustaan. Sehingga apa? Sehingga di situ akan yukadzabu fiha shadiq. Orang yang jujur didustakan. Wa yusaddaqu fiha al-kadzib. Orang yang dusta justru diakui. Aneh memang. Ya. Yuhawwanu fiha al-amin. Orang yang amanah dihianati. Artinya tidak diberi haknya. Ya, tidak diberi kesempatan. Wa yu'tamanu fihal kha'in, tapi orang khianat justru dikasih amanat. Nah, ini sudah dikatakan jelas oleh Nabi SAW. Memang zaman itu akan ada.
Nah, kita sedang menyaksikan. Ifatifillah hasanallahu wa yakum. Apakah keadaan seperti itu baik? Ya tidak, jelas. Ini hasil daripada tadi sanawatun hotta'at. Siapa yang pintar-pintar dan berani berbohong, bohong itu kan kalau terus disuarakan akan diimani kan. Bohong tapi terus disuarakan, orang akan terpengaruh. Siapa yang berani berbohong, ya, apalagi punya media untuk menyebarkan kebohongannya, nah itu yang akan seolah-olah ya. Nah, makanya yang benar malah tidak dianggap, yang dusta ini yang diterima, yang khianat ini yang dapat tempat. Wa yaqulu fihim ruwaibidah. Kemudian pada zaman tersebut nanti akan muncul ruwaibidah dengan statement-statementnya. Apa itu ruwaibidah? Rajulun tafih yatakallamu an amril ama. Orang yang tidak mempunyai kapasitas, sebenarnya orang-orang biasa, tapi dia bicara urusan-urusan keumatan, urusan-urusan besar. Yang sebenarnya bukan ranahnya dia untuk bersuara. Nah, orang dengan begitu gampangnya sekarang muncul di medsos itu ya, bisa bersuara, bisa diakses oleh banyak orang. Ya. Semakin bikin tagar ataupun judul-judul yang membuat orang penasaran, semakin banyak orang membuka gitu ya. Dan standar kebenaran seolah sudah bergeser. Ya, harusnya Al-Quran, As-Sunnah itu jadi standar kebenaran. Nah, zaman-zaman seperti ini standar kebenaran mana yang banyak nge-lag ya. Jadi antara lag dan dislike itu. Kalau banyak nge-lag berarti bagus. Na'udzubillah semua, na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kondisi ya. Nah, sekarang tadi ya bagaimana kita meniru, meneladani keteladanan yang telah dibangun oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Salah satu sifatnya adalah amanah. Ya, beliau sudah berkarakter seperti itu sejak masa pertumbuhan beliau. Sebelum jadi Nabi, orang-orang sangat percaya padanya. Titip macam-macam. Bahkan sampai setelah beliau jadi Nabi, urusan harta, meskipun mereka berseberangan dalam masalah akidah, urusan harta mereka tetap percaya. Ya, diserahkan pada Nabi. Orang-orang kafir Quraisy, Abu Sufyan, itu lebih percaya pada Umar. Ya. Padahal Abu Sufyan masih kafir, Umar sudah muslim. Masih lebih percaya pada Umar daripada pada Ibnu Abi Qomi'ah. Anak Abi Qomi'ah itu sama-sama kafir. Contoh dalam perang Uhud. Nah, ini amanah yang dibangun oleh Rasulullah. Dididik. Ya, beliau sendiri orang mendapat julukan Al-Amin. Kemudian sahabat-sahabat juga orang-orang yang amin. Ya, kita harus menjadi orang-orang yang amin. Orang-orang yang amanah. Kita koreksi, kita mawas diri, bagaimana diri kita, apakah sudah menjadi orang yang amanah atau tidak. Lihat ya, bagaimana ibadah-ibadah ini sudah kita jalankan belum. Ya, hukum-hukum Allah sudah kita indahkan atau belum. Larangan-larangan sudah kita jauhi apa belum. Ini bagian daripada amanah. Kemudian kita menjadi istri, ya, bagaimana hak-hak suami sudah ditunaikan atau belum. Kewajiban seorang istri. Kita menjadi suami juga seperti itu. Kita menjadi orang tua, ya, bagaimana kita harus mendidik anak-anak. Kita yang punya orang tua, ya, apalagi masih hidup, sudah renta, sudah udzur, ya, ini kewajiban kita untuk menjaga mereka. Di masyarakat kita punya peran, jadi RT RW, ya, tugas-tugas bagaimana menjaga umat, menjaga warga. Kita punya pekerjaan, ada amanat-amanat, dititipi anak, ya, anak didik dan lain-lain. Pekerjaan, tugas-tugas itu adalah amanat. Kita mendapat titipan ini, titipan itu juga amanat. Ya. Kita introspeksi. Jangan-jangan kita merasa sudah banyak sholat kita, sudah banyak puasa kita, tapi kita gagal dalam masalah amanah-amanah yang lain ini. Ya. Dan ketika ini sampai dibawa ke akhirat, orang yang mati syahid pun, ya, mati syahid itu kan diampuni semua dosanya. Tapi kalau masalah amanat ada yang terlewat, tidak bisa. Ini tidak bisa langsung dinetralkan. Ini harus ketemu nanti urusan. Ini orang yang mati syahid, apalagi yang mati biasa. Salah satu riwayat disebutkan kalau amanat itu tidak ditunaikan di dunia,
nanti di akhirat akan ditagih, dan dia pasti tidak bisa karena dia sudah tidak ada di dunia lagi, maka amanat itu akan diwujudkan dalam suatu bentuk, kemudian dilemparkan ke dalam neraka, suruh diambil itu amanat di neraka. Dipopongnya, dipanggulnya itu. Gimana? Berarti harus masuk neraka. Wallahu a'lam bishawab. Artinya ini satu yang sangat berat. Ya, ayo kita introspeksi agar kita selamat di akhirat insyaallah. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ya untuk menjadi individu-individu yang amanah. Dan ketika kita harus memberikan suatu amanah, maka berikan itu pada orang yang tepat. Ya, termasuk kita memilih ya. Kita diberi hak untuk memilih, pilih orang yang tepat. Kalau tidak ada bagaimana? Ya, itu nanti ada lainnya. Pokoknya pilih orang yang tepat. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.